Ini adalah malam yang sangat spesial, kami mau ngobrol-ngobrol, kami mau cerita-cerita santai, dan kami percaya lewat obrolan ini Tuhan menyentuh hati kami, Roh Kudus menjamah hati kami supaya kami malam hari ini mendapatkan sesuatu yang berharga dari obrolan kami malam hari ini. Engkau sertai Roh Kudus-Mu, sertai program ini dari awal sampai akhirnya, dan berkati juga teman-teman yang ada di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok yang sudah bergabung. Kiranya Engkau juga akan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Amen. Amen. Boleh dong perkenalan singkat dulu ya, singkat saja, nama, umur, status, dan saat ini sedang ngapain. Nah, boleh dong. Oh ya. Oke, salam, selamat malam semuanya buat saudara-saudari baik yang di TikTok, di Instagram, di YouTube, bahkan di Facebook. Dan bagi keluarga-keluarga yang mungkin hadir malam hari ini yang bagian timur, selamat malam juga. Dan saya akan memperkenalkan nama bagi yang belum tahu ya, bagi yang belum mengenal. Ya, belum mengenal ya. Ya. Nama lengkap saya Orianto Yasnabo, tapi biasanya dipanggil Pelan-pelan, Yanto. Bang, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Terlalu cepat. Iya, santai. Oke. Nama saya Urianto Yesnabu, Iya. tapi biasanya kalau dipanggil itu Yanto. Nah, itu nama pendeknya. Dan status sekarang masih dalam tahap mahasiswa. Pak mahasiswa di Setia Bakti saat ini. Iya. Dan saat ini saya berada di Blitar, ini masih dalam masa pelayanan. Dan saya bersyukur bahwa di tempat ini jemaat dan gembala bahkan semuanya masih terima saya untuk melayani. Wah, luar di tempat biasa. ini. Umur berapa umur? Kalau untuk umur ya mungkin saudara-saudara bisa tebak lah. Mukanya sih 50 ya, tapi jiwanya masih 17 ya. Iya. Yes. Iya, berapa usianya berapa? Usia sekarang baru 27. Aku mau bahas dari awalnya. Nah, Kak Yanto ini kan dari daerah mana? Daerah Asli. Timur, Kupang, Soe, Nusa Nusa Tenggara Timur, tapi lebih di bagian detailnya lagi apa nama kelurahan dan lain sebagainya. Kecamatan Teanas, Desa Wasi. Wah sih. Dan itu dari kota Kupang berapa jam Kak Yanto sana? Kalau dari Kota Kupang ke tempat saya itu 1 hari. Itu dengan bis. 1 hari dengan bis ke tempatnya Kak Yanto dari kota Kupang ya, dan ditempuh dalam waktu 1 hari. Nah, dan bagaimana ceritanya Kak Yanto, cerita singkatnya aja ya. Dari ya bisa saya bilang ya desa mungkin. Ya, desa ya, benar ya, nggak salah kan ya. Desa bisa ada sampai hari ini di kota Blitar, bahkan bisa kuliah di kota Malang. Gimana tuh jalan ceritanya? Kan biasanya nih ya, namanya ya maaf ya teman-teman, nggak semuanya, tapi ada beberapa yang namanya orang yang tinggal di desa kan kayak nggak ada pikiran aja buat ke kota. Tapi kenapa nih kok Kak Yanto bisa ada? Kalau untuk cerita sampai saat ini saya berada di Jawa itu ceritanya panjang Mas Roy. Panjang. Tapi yang secara singkatnya saja, saya waktu masih dalam kandungan, masih dalam pendidikan SMA. Itu masih dalam pendidikan SMA, waktu itu kelas 2 itu bapak saya mengatakan bahwa tenang saja, nanti kalau kamu selesai kuliah, kamu bisa selesai sekolah SMA, tamat SMA, kamu bisa kuliah. Jadi terserah kamu mau kuliah apa, mau ambil jurusan apa. Nah, waktu itu cita-cita saya pengennya jadi dokter. Wow. Karena saya lihat bahwa dokter itu kan mereka bisa melayani masyarakat, orang-orang sakit. Jadi saya rindunya seperti itu. Nah, dan ternyata dengan seiringnya waktu, setelah tamat SMA, ternyata janji yang orang tua berikan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun dengan berjalannya waktu juga, setelah tamat SMA, saya memang merasa kecewa dengan orang tua. Nah, karena saya nggak bisa kuliah. Karena nggak bisa kuliah kan. Jadi waktu itu saya juga bersyukur bahwa Tuhan masih bisa pakai orang-orang untuk bisa kayak mencari orang untuk bekerja. Dan waktu saya bertemu dengan mandor itu, akhirnya memutuskan untuk bekerja ya habis SMA. Terus? Jadi waktu itu mau nggak mau ya sudah ikut bekerja aja. Jadi udah saya berangkat kerja awal pertama itu di Sorong. Di Sorong, Papua? Ya, Sorong, Papua. Wow, dari Kupang ke Sorong. Dan itu pertama kali saya. Dan tujuannya memang untuk kerja ya? Ya, tujuannya untuk memang kerja. Dan
sebelum berangkat itu saya sudah punya impian bahwa saya harus kerja untuk kumpul uang. Uangnya Ternyata nanti untuk uangnya untuk bisa kuliah. oh iya Nah, iya iya iya. Dan ternyata sampai di tempat kerja itu ternyata tidak sesuai dengan dengan harapan saya. Iya. Dan saya cuma kerja 6 bulan itu setelah 2014. Nah, saya kerja 6 bulan, saya merasa bahwa mendingan saya pulang aja ke kampung. Putus asa. Putus asa. Ah, Karena ternyata kita kerja itu berat. berat. Kerja apa kalau boleh tahu Kak Yanto? Kelapa sawit waktu itu. Kelapa sawit di Sorong, Papua. Di Sorong, Papua. Dan waktu itu kita di sana ditaruh di lahan yang besar. Dan lahan itu baru dibuka dan kita harus menanam. Ya berat banget sih itu. Pohon kelapa. Panas. Buah kelapa harus ditanam. Dan kita dikasih target satu orang itu harus minimal 50 sampai 60. Wow. Itu satu hari. Oke, singkat cerita akhirnya memutuskan untuk Nah, singkat cerita pas bulan Desember 2014 saya memutuskan untuk balik ke kampung. balik lagi ke Kupang. Balik lagi ke Kupang. Karena saya merasa bahwa kerja ini terlalu berat sekali dan saya memutuskan untuk kembali ke Kupang dan saya sempat datang di Surabaya juga sampai di Surabaya situ baru saya dapat telepon dari Kalimantan Utara. Nah, dan singkat cerita di Kalimantan Utara itu banyak Tujuannya juga kerja. Tujuannya untuk kerja juga karena saya di telepon itu ditawarkan bilang katanya mau kerja di kantor. So senang itu Mas Roy. Senang ya di kantor ya. Kalau bilang kerja di kantor itu so senang karena ada AC. Iya kan? Tapi saya minta maaf karena kalau saya di kantor itu tidak bisa tahan AC. Oh, karena pusing, mungkin mabuk. Iya. Karena mungkin sudah terbiasa dengan udara alam. Nah, oke, lanjut. Jadi beda kalau masuk di masuk di AC. Paham, lanjut. Takut perut kembung. Iya. Tapi dengan adanya saya berada di Kalimantan Utara, saya di sana ternyata tidak sesuai dengan janji yang diberikan kepada saya juga bila mau kerja di kantor. Ternyata kerjanya di bangunan. Jadi kuli bangunan. Jadi kuli bangunan itu selama 3 bulan. Wow. Dan selama 3 bulan itu pas 2015. Selama 3 bulan saya didatangi oleh seorang penginjil. Penginjil di Kalimantan Utara ya. Di Kalimantan Utara. Dan seorang penginjil itu masih sama satu provinsi dari Kupang. Dia mendatangi saya, dia menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana dia menceritakan masa lalunya, menceritakan hal buruknya buat saya. Dan saya berpikir bahwa kok orang ini bisa berubah, kenapa saya juga tidak bisa berubah. Nah, dari situ saya juga ditawarkan, bilang kamu mau sekolah lagi. Dan jelas mau. Saya dalam hati awalnya belum mau. Masih nolak karena saya sudah sudah tamat SMA. Tapi dengan seiringnya waktu tawaran itu kok dalam sekali dalam pikiran saya. Dan saya coba-coba, awalnya saya coba-coba dan sebelum berangkat ke asrama mereka bilang, "Kamu tahan banting atau tidak?" Kita bagian orang timur itu kalau bilang tahan banting itu berarti kita tiap hari baku pukul, baku pukul. Kita baku pukul atau berantem di asrama. Jadi saya bilang kalau memang di asrama tiap hari berantem ya udah mati karena jauh dari orang tua. Tapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Dan ternyata di sana saya proses dalam asrama itu 3 bulan. Diproses di asrama selama 3 bulan di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara. Jadi itu sekolah misi. Sekolah misi. Oh, jadi penginjil itu ngajak Kak Yanto untuk masuk sekolah misi. Iya. Dan selama 3 bulan diproses. Singkat cerita bisa sampai ke Malang di Sati. Dan singkat ceritanya di Malang itu sampai di Sati itu sesuatu hal yang membuat saya itu masih tetap bertanya-tanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan masih tetap membuka jalan buat saya. Pasti. Nah, dan waktu saya awal bertobat di Kalimantan Utara ini Mas Roy, ada gembala saya itu mengatakan bahwa kita itu harus punya iman. Kita itu harus punya iman. Dan iman itu harus tetap berada dalam tetap kepada Yesus. Iman yang tetap kepada Yesus. Iman yang tertuju kepada Yesus. Terus. Dan waktu saya dengar itu,
saya bahwa kalau orang-orang dulu diberkati, saya juga pasti diberkati. Ya. Dan harapan dengan iman itulah membuat saya itu bisa sampai di Malang. Dan waktu saya berangkat dari Kalimantan, singkat cerita saya berangkat dari Kalimantan ke Malang itu hanya untuk uang tiket saja. Hanya bawa uang tiket saja. Nggak bawa uang lagi selain itu. Yes. Dan singkat cerita ketika saya sampai di Malang itu teman-teman kita semua sudah pada daftar, semua sudah pada mempersiapkan barang-barang untuk mau ikut ospek. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan punya rencana buat saya, setiap kebutuhan saya, setiap keperluan saya, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati saya. Yes, amin. Nah, dan puji Tuhannya, Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar saya untuk bisa memberikan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Sampai detik ini. Wow. Dan itu saya percaya bahwa kalau harapan kita kepada Tuhan, memang iman benar-benar kepada Tuhan, itu sesuatu yang memang Tuhan itu tidak langsung jawab. Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Benar. Dan sampai saat ini saya tetap percaya itu. Wow, ini dia teman-teman. Aku ulangi, mungkin teman-teman ada yang baru join sama kita. Jadi Mas Yanto ini, ya kalau yang sudah dengar ya pasti sudah dengar tadi ya gimana ya. Dari desa terpencil, dari pelosok Kupang, tiba-tiba bisa hari ini ada di samping saya dengan status mahasiswa sekolah teologi. Dia nggak jalan mulus-mulus aja. Maksudnya dia menemukan banyak sekali rintangan dan tantangan. Iya. Dan yang lebih luar biasanya lagi, lulus SMA dia nggak ada pikiran untuk masuk sekolah Alkitab. Pikirannya dia cuma jadi dokter. Itu pun gagal karena apa? Orang tua tidak bisa membiayai Mas Yanto kuliah dokter. Akhirnya tujuannya ganti lagi untuk apa? Bekerja. Dan teman-teman tadi dengar, ya Mas Yanto ke Papua dulu, ya kan? Balik lagi ke Kupang, terus kemana lagi? Ke Kalimantan Utara. Sempat juga ke Surabaya. Ada begitu banyak proses yang Mas Yanto alami. Dan saya percaya pasti Mas Yanto di sana bingung kan tentang harapan itu seperti apa, benar nggak? Benar. Seperti memang kehilangan arah ini, aku mau kemana sih? Benar nggak ngerasa? Ya benar. Nah, dan pada satu titik Tuhan, wah ini yang luar biasa. Jadi Mas Yanto sudah cerita keren banget. Di satu titik nih Tuhan tunjukin nih kemahakuasaannya lewat seseorang yang tadi Mas Yanto katakan adalah seorang penginjil. Iya. Di mana Mas Yanto diinjili dan singkat cerita Mas Yanto bertobat dan Mas Yanto menemukan harapan itu. Dan sampai detik ini Mas Yanto adalah mahasiswa BSK. BSK itu beasiswa kerja. Jadi dia disati untuk membiayai kuliah, makan dan kamar asramanya dia harus kerja berapa jam per minggu? 1 minggu tuh 9 jam. 1 minggu 9 jam harus kerja dan membagi waktu dengan ngerjain tugas, kuliah dan lain-lain. Dan ini adalah hal yang luar biasa teman-teman. Ini perlu digarisbawahi karena apa? Nggak ada yang namanya, aduh aku nggak punya harapan, aku nggak tahu, aku kehilangan harapan, aku putus asa. Jangan ngomong kayak gitu karena apa? Ini kisah nyata ya, saksi bukan saksi bisu, saksi nyata ini, saksi mata asli dia ngalamin sendiri kalau apa? Ada secercah harapan dan hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Betul. Saja. Dengan apa ya? Dengan yang nggak boleh ganti-ganti imannya tetap tertuju kepada Yesus. Tuhan Yesus. Ini teman-teman harus ini harus tangkap bener-bener ya, ini luar biasa banget, serius. Karena aku bukan dari desa, aku dari kota ke kota, jadi kayak ya udah biasa aja tahu. Tapi Mas Yanto beneran dari desa, dia nggak punya harapan sebesar mungkin orang-orang di luar sana. Tapi akhirnya dia menemukan harapan karena bagi kita orang percaya harapan terbesar dan satu-satunya harapan hanya Yesus. Wah, oke Kak Yanto keren banget. Aku lanjut ya. Lanjut. Aku mau tanya Kak Yanto. Nah gini, apa nggak malu nih ya kan Mas Yanto ketemu dicati kan orang-orang banyak lah, orang-orang kota ya dengan style dan berbagai macam latar belakang. Nggak malu kah kan ya namanya kayak dari desa gitu melihat ya apa yang Mas Yanto rasain, apa nggak malu kan biasanya kalau orang malu kayak putus asa, aku minder nih ya kan, mungkin di antara kita ada juga yang kayak gitu, gampang minder, gampang kayak insecure bahasanya, maksudnya kayak aduh
kayaknya nggak layak ya. Nah, Nggak layak. gimana Mas Yanto? Nah, kalau mengenai hal itu memang awal kita baru bergabung dengan orang-orang di kota itu kayak merasa bahwa kita itu tidak dihargai. Nah, tapi ketika saya berada di Sati dan sudah mengalami proses itu, ya saya juga harus menyesuaikan diri. Saya juga harus berusaha untuk bisa memberikan komunikasi dengan orang lain juga. Dan ternyata kalau komunikasi itu dibangun, ternyata itu bisa penerimaan diri itu bisa dijalani bersama. Dan itu yang membuat saya itu tidak mau minder lagi, karena saya percaya bahwa ketika kita sudah percaya Tuhan sudah memandang kita itu semua. Mau orang kaya orang miskin kita tetap sama. Ini yang luar biasanya ya. Di dalam Yesus kita semua sama. Mau kita miskin, kaya, baju bagus, baju jelek, tetap sama semua di mata Tuhan. Gak ada bedanya ya. Tuhan gak lihat lah, oh orang kaya oke sini sama aku, oh orang miskin enggak. Jadi jangan terlalu minder ya. Jangan gampang minder lah. Dan Kak Yanto kita bilang gak boleh minder. Ya harus percaya diri karena kita sama di mata Tuhan. Luar biasa ya Kak Yanto. Dan ada satu hal yang membuat saya bisa menceritakan untuk semuanya teman-teman yang ada di YouTube, di IG juga. Sampai saat ini karena saya bersyukur bahwa saya diterima oleh BSK. Wow. Dan untuk orang tua saya, mereka bertanya selama beberapa tahun ini, mereka tanya, lalu uang sekolah, uang asrama, uangmu bagaimana, uang belanjamu bagaimana. Saya memang awalnya itu khawatir kan, karena kita di kota kan. Jadi saya bilang, kalau memang saya ikuti perkataan orang tua kayak gini, berarti iman saya itu bisa goyah dong. Nah, karena saya percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan akan mencukupkan. Amin. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Dan hal itu yang membuat saya ketika saya berdoa, ya Tuhan mau jawab hari ini atau besok atau lusa pun, saya tidak pernah putus asa. Pokoknya saya enjoy aja. Pasti ada waktunya Tuhan menjawab hal tersebut. Dan yang paling terpenting yang firman Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya kan? Fokus kita jangan yang kita dapatkan, enggak, tapi fokus kita cari dulu tuh Tuhan, baru semua dicukupkan. Seperti Kak Yanto, dia selama hampir kurang lebih mau 4 tahun ya di Sati, sama sekali sepeser pun orang tua tidak pernah kirim. Orang tua tidak pernah kirim. Malah Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar saya ya, ketika mereka minta tolong ya saya bantu aja. Karena mungkin itu basic saya untuk bisa membantu orang, dan ketika kita membantu orang nggak perlu kita harapkan balasan. Ikhlas, tulus. Ikhlas. Nah, dan sampai detik ini orang tua nggak pernah kirim uang, makin gemuk, ya kan? Makin ganteng, orang-orang bilang pacarnya bisa 3. Oh enggak, jangan percaya. Jangan percaya ya. Tapi luar biasa ini ya kan ya. Tapi kalau menyakitkan hati orang pasti ada. Itu kita nggak bahas di sini lah ya, di belakang aja bro. Ya tapi ini adalah sebuah kenyataan bahwa harapan itu ada, dan harapan itu cuman ada di dalam Yesus. Udahlah, kita mau seperti apapun keadaan kita saat ini, dengar tadi ceritanya Kak. Memang setiap orang punya cerita latar belakang yang berbeda-beda. Tapi semua orang cuman punya satu harapan. Harapan itu cuma di dalam Yesus. Jadi jangan beralasan, jangan kamuflase lah. Iya kan Kak Yanto kan kayak gitu, kan beda dengan aku. Jangan cepet-cepet ngomong kayak gitu. Betul. Statement itu biasanya membuat kita biasanya down dan tidak bisa maju. Akhirnya ya putus asa, nyerah gitu. Jangan ngomongnya harus kayak gimana. Aku percaya ada harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah percaya dalam nama Yesus berarti tetap berjalan. Tetap berjalan, bukan berhenti. Betul. Atau mundur, jangan. Tetap jalan. Tuh. Sekali maju tetap maju. Ya kalau kan? Sekali mundur ya mundur terus. Luar biasa ini. Iya. Oke, mohon maaf sebelumnya nggak ada cemilan. Anggur boleh dimakan. Oh boleh. Ada air kok. Jadi ini anggur dari Bapak Gembala ya. Iya. Untuk kita nikmati ya. Bukan untuk maaf. Intermezzo ya kan. Iya, karena ya saya berharap juga ini anggur beneran, yang datang juga anggur. Oke, kita lanjut Kak Yanto. Aku mau tanya nih. Enggak kangen sama orang tua di Kupang? Pasti rindu kan? Oh, kalau untuk kerinduan dengan orang tua, dengan keluarga besar ya pasti ada. Tapi saya punya tekad bahwa saya harus tamat dulu, selesaikan tugas yang satu ini dulu, baru saya bisa menikah. Pulang. Oh, baru pulang. pulang dulu. Baru pulang ke kampung. Pulang dulu. Nanti kalau untuk memenikahnya itu tenang gampang saja. lah. Gampang lah. Bisa dicari. Bisa dicari. Hari ini selesai, mau tamat langsung menikah pun ada.
Oke, kita nggak bahas itunya ya, tapi ya namanya kita sebagai anak ya yang jauh dari orang tua pasti rindu ya, pasti pingin Iya. berjumpa, dan kekuatan kita satu-satunya hanya di dalam Yesus ya. Yesus. Kita mendoakan, apalagi Iya. sekarang sudah ada HP, bisa video call, bisa telepon toh. Iya. Ya, jadi ya bisalah ya diatur, dikondisikan. Oke, yang terakhir nih Kak Yanto. Kak Yanto habis ini mau fokus apa? Maksudnya dari nanti setelah kuliah ke depan mau fokus apa? Kan kalau dari cerita awalnya Kak Yanto kayak nggak punya harapan gitu. Tapi kan sekarang sudah punya harapan. Nah, fokusnya sekarang mau apa habis kuliah? Setelah tamat kuliah dari Sati itu ada dua rencana itu, jadi misionaris sekaligus gembala. Misionaris. Oke. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya itu pengennya di desa, karena saya mungkin orangnya senang di desa dengan alam, jadi bisa berkebun, bisa kerja apa saja. Dan kalau untuk di kota saya masih belum ada terpikir ke situ. Tapi hatinya mau fokus untuk pelayanan di desa ya. Untuk menjadi juga misionaris dan juga seorang gembala. Gembala. Wah, jarang loh ada orang-orang yang kayak gini. Ya tapi memang nggak semua orang harus jadi gembala. Harus jadi gembala. Nggak harus ya, nggak harus semua jadi gembala, nggak. Kalau semua gembalanya jemaatnya siapa ya kan? betul. Ya tapi ini yang mau kita pelajari, bahwa kalau kita sudah tahu ya harapan kita ada di dalam Yesus, ya di situ kita pasti tahu kok fokus hidup kita mau kemana. Betul. Ujung-ujungnya pasti tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Nggak mungkin ya tujuannya aku mau jadi YouTuber supaya aku kaya, bisa beli mobil bagus. Ya nggak salah, aku ngomong kayak gitu bukan berarti itu salah, itu nggak salah. Iya. Tapi ya kan, sekali lagi balik lagi ke poin kita yang kita obrolin kali ini, bahwa satu-satunya harapan hanya ada di dalam Yesus. Dan kalau kita sudah tahu harapan kita di dalam Yesus, kita pasti punya fokus tujuan yang ujung-ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan saja, bukan memuliakan nama kita sendiri dengan banyak uang, dengan baju bagus, dengan mobil mewah. Memang itu boleh-boleh aja, sah kok kalau boleh dibutuhkan. Ya kalau kita punya uang ya nggak apa-apa, uang siapa juga. Tapi balik lagi, semuanya tujuannya harus memuliakan nama Tuhan saja. Benar Kak Yanto? Benar. Dan ada satu lagi, Monggo. Nah, mungkin mau kaya atau miskin itu ya sesuaikan dengan kebutuhan kita aja. Jangan kayak orang kita, teman kita, kayaknya dia tiap bulan ada uang kayak gini. Kita nggak ada. Jangan iri. Nggak usah diiri. Karena memang ada waktunya untuk mereka diberkati, ada waktunya juga kita diberkati. Yang penting pikiran kita nih bukan uang terus. Betul. Lah ya. Pikiran kita nih ya Tuhan. Benar Kak Yanto? Tuhan akan memakai caranya bagaimanapun bisa memberkati kita. Itu bagian Tuhan untuk memberkati kita. Kita enggak usah mikir gimana caranya Tuhan ya. Intinya kita percaya Tuhan pasti punya cara untuk memberkati kita. Wah, mantap. Cot lagi. Wah, luar biasa. Dan terakhir nih Kak Yanto, boleh kasih pesan-pesan dong buat anak-anak sekarang, karena ini masa pandemi. Mungkin banyak anak putus asa. Ya kan, putus asa kayak kayak gimana nih, aku sudah punya harapan ke depan A, B, C, tapi gara-gara pandemi kayaknya nggak bisa deh aku ngelakuin ini itu. Nah, ada pesan nggak supaya mereka bisa tetap maju terus? Gimana Kak Yanto? Untuk pesannya buat kita semua yang malam hari ini yang mengikuti, kalau saya bisa berarti teman-teman juga pasti bisa. Yes. Dan apalagi kalau kita sudah dewasa itu banyak kreativitas yang kita sudah kita sudah terima, kita sudah lihat. Mungkin teman-teman punya basic untuk bekerja tukang atau buat apa saja. Apapun itu yang bisa dikerjakan aja. Kerjakan saja. Benar. Dan percayalah bahwa dalam setiap pekerjaan itu Tuhan pasti memperhitungkan semuanya itu. Jadi intinya belajar, ya kan? Tuhan kasih satu talenta, kembangin. Jangan kok aku cuman disuruh bersih-bersih sih, biasanya kan gitu kan ya. Loh, itu talenta dari Tuhan. Kalau kamu bersih 100%, Tuhan lipat gandakan. Bisa jadi lebih lagi kayak Kak Yanto, aku kenal Kak Yanto, dia cuman bisa ya udah mau warna ya, bersihin rumput ya kan, dulu kan gitu. Tapi saat ini nih ya teman-teman, dia bisa edit video, dia bisa fotografi ya kan, dia bisa multimedia ya. Di gereja kita ada multimedia yang sangat ribet, dia menguasai. Dia bisa setting kamera, dia bisa bermain musik keyboard, gitar sambil nyanyi,
dan yang luar biasa dia bisa khotbah bro, luar biasa. Dan malam hari ini dari talentanya Kak Yanto mungkin cuma satu ya, mungkin sekarang dilipat gandakan sama Tuhan jadi 20, 30, 40 dan seterusnya. Karena apa? Mau belajar dan dikembangin talentanya, jangan ditanam. Benar Kak Yanto? Betul. Nah ini harus kita garis bawahi dan ingat baik-baik dalam pikiran kita dan hati kita supaya kita jadi anak-anak yang terus berharap sama Tuhan Yesus saja. Karena apa teman-teman? Cahaya dari ufuk timur, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Pasti bisa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi programnya cukup sampai sini ya kan. Semoga teman-teman diberkati ya. Jangan lupa dibagikan, di share lah linknya ya, supaya banyak orang lagi diberkati, dijangkau, terinspirasi dari abang kita, Abang Yanto. Dan masih banyak juga teman-teman yang mungkin kayaknya belum datang nih, belum hadir ya. Teman-teman ingetin, woi bro, ya kan? Betul. Ya kan, daripada nonton podcast sebelah ya kan. Tadi saya sempat juga kirim ke keluarga ini linknya. Biar keluarga juga bisa nonton. Bisa nonton ya kan. Anakku masuk podcast. Iya. Ya loh ya, teman-teman jangan lupa yang di TikTok juga, yang ada di Facebook, Instagram, YouTube ya. Bagiin share-nya ya, di share ya. Kita nggak ngemis-ngemis sebenarnya, cuman teman-teman mau melayani, nah caranya gimana? Dibagiin linknya ya, dibagiin ya. Tenang, kita nggak memonetize ini, tidak ada monetize, tidak ada iklan ya. Semua murni untuk pekerjaan nama Tuhan. Amin. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada iklan masuk, monggo. Oke, Kak Yanto terima kasih ya. Malam hari ini sudah menemani kita teman-teman yang malam hari ini yang mungkin lagi gabut atau mungkin entah lagi apa. Terima kasih sekali. Tuhan Yesus memberkati, sukses terus ya. Ya lipat gandakan ya. Pacar 1 lipat gandakan 2. Jangan diikuti. Oh, jangan diikuti. Haleluya. Ya sukses terus. Jangan lupakan kita nanti ya. Oh ya. Pasti. Ini habis malam ini podcast nih fansnya Kak Yanto bertambah ini ya kan. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Brazil. Haleluya. Ada ini dari Brazil. Ini ada dari Brazil teman-teman ya. Brazil ya kan. Nonton. Betul. Nonton ya. Teman-teman jaga kesehatan selalu, pakai protokol kesehatan, dan jangan lupa besok Sabtu kita datang di ibadah youth. Ibadah youthnya juga akan tayang secara online di sosial media kita ya. Jadi teman-teman tetap stay tune dan tetap ingat ya. Tujuannya nonton kayak gini, tujuannya ibadah, tetap tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan saja, jangan yang lain. Dah tenang aja ya. Oke, kita mau berdoa dan Mas Yanto boleh berdoa buat kita semua untuk kita bisa jadi anak-anak yang terus berpengharapan sama Tuhan. Monggo. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau telah menyertai kami hingga malam hari ini Tuhan. Kami boleh bertemu melalui via virtual malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dimanapun saudara-saudariku, teman-temanku berada. Tuhan tetap menjaga, melindungi, memelihara mereka, kekuatan, kesehatan, dan harapan mereka Tuhan teguhkan kembali dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami punya harapan di dalam Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Dan kami terus berjalan dalam setiap tuntunan-Mu, dalam setiap genggaman-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami telah selesai obrolan kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di program Obrolin Aja Dulu 2 minggu ke depan. God bless you. Yes. Terima kasih Mas Roy. Oke.